Ini adalah sebuah kisah nyata. Cinta terlarang kurir paket, cinta berujung takdir. Tahun-tahun berlalu, Aida menjadi pemilik sebuah bisnis ekspedisi kecil. Ia menamai perusahaannya Phoenix, sebagai penghormatan kepada Halim. Meskipun Halim telah tiada, cintanya tetap hidup di hati Aida, mengajarinya arti keberanian, pengorbanan, dan cinta sejati yang melampaui segala batas. Di suatu pagi, saat matahari terbit, Aida menatap langit. Halim, terima kasih telah mencintaiku. Aku akan selalu mengingatmu. Di sela percakapannya dengan Halim. Perjanjian apa, Pak? Tanya Aida dengan suara bergetar. Pak Halim tersenyum tipis, lalu menatap Aida dengan tajam. Kau menikah denganku. Aida merasa seperti disambar petir. Menikah? Dengan pria tua seumur hidup? Air matanya hampir tumpah. Tetapi Halim tak memberinya waktu untuk berpikir. Ia menawarkan satu-satunya solusi, pernikahan, atau Aida harus menanggung seluruh utang pakecot yang mencapai puluhan juta rupiah. Bagaimana kisah saat Aida sudah tidak ada pilihan? Yuk kita simak kisah selengkapnya aja. Hutang yang mengikat takdir. Aida, seorang kurir wanita muda, cekatan, dan penuh semangat, tengah mengendarai motor matiknya di tengah gerimis sore itu. Jaket hujannya sudah lusuh, tetapi tetap ia kenakan demi melindungi paket cot yang harus ia antarkan. Hidupnya keras, ayahnya sudah tiada, dan ibunya yang sakit-sakitan hanya bisa mengandalkan Aida sebagai tulang punggung keluarga. Setiap hari, Aida bekerja keras mengantarkan paket demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melunasi cicilan yang menumpuk. Namun, takdir sepertinya ingin bermain-main dengan Aida hari itu. Di depan sebuah villa megah di atas bukit, ia berhenti untuk mengantarkan paket cot bernilai jutaan rupiah. Begitu paket diserahkan, lelaki berpenampilan angkuh yang menerimanya malah berkata santai, saya nggak punya uang cash. Mau nagih, coba ke bos besar saya. Aida terperangah. Peraturan perusahaan ekspedisinya tegas, jika pelanggan tak membayar, kurir wajib menanggungnya. Wajah Aida memucat saat mendengar kata-kata pria itu, tetapi ia tak punya pilihan. Dengan hati-hati, ia bertanya, bos besar? Maksudnya siapa? Pria itu menunjuk ke arah villa utama yang megah. Pak Halim. Dia pemilik semua ini. Tanpa banyak pikir, Aida menuntun motornya menuju villa besar itu. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Seorang pria tua, wajahnya dipenuhi keriput namun sorot matanya tajam, membuka pintu. Dialah Halim, sang juragan ekspedisi yang sudah berumur lebih dari 1 abad. Dengan suara berat, ia bertanya, apa keperluanmu, Nona? Aida menjelaskan duduk perkara dengan jujur. Ia memohon agar pria tua itu membayar paket yang telah ia antarkan. Namun, jawaban Halim membuat dadanya sesak. Paket itu milik perusahaan saya. Kalau kau ingin uangnya, kau harus bekerja lebih keras, atau kita bisa buat perjanjian. Perjanjian apa, Pak? Tanya Aida dengan suara bergetar. Pak Halim tersenyum tipis, lalu menatap Aida dengan tajam. Kau menikah denganku. Aida merasa seperti disambar petir. Menikah? Dengan pria tua seumur hidup? Air matanya hampir tumpah, tetapi Halim tak memberinya waktu untuk berpikir. Ia menawarkan satu-satunya solusi, pernikahan, atau Aida harus menanggung seluruh utang paket cot yang mencapai puluhan juta rupiah. Keputusan berat. Berhari-hari Aida tak bisa tidur. Bagaimana mungkin ia menikah dengan seorang pria yang bahkan lebih tua dari kakeknya? Namun, bayangan rumahnya yang akan disita oleh penagih utang membuat pikirannya terus tertekan. Ibunya juga semakin sakit karena stres, sementara Aida tak mampu lagi mencari jalan keluar. Di malam yang sunyi, Aida menangis sendirian di teras rumah kontrakannya. Tuhan, kenapa hidup ini begitu sulit? Gumamnya lirih. Ia tahu, keputusan apapun yang ia ambil akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Aida menemui Halim di vilanya. Wajahnya pucat, tetapi ia berusaha terlihat tegar. Saya setuju, untuk menikah dengan Bapak, ucapnya lirih. Halim hanya tersenyum tipis, seperti singa tua yang puas dengan mangsanya. Malam pertama yang menegangkan. Pernikahan Aida dan Halim berlangsung sederhana namun penuh tekanan. Tidak ada teman atau keluarga Aida yang datang, karena ia terlalu malu untuk menceritakan keadaan sebenarnya. Malam itu, setelah akad nikah, Aida duduk di ujung ranjang besar di kamar Halim, menatap keluar jendela. Halim, dengan langkah pelan, mendekati Aida.
"Kau terlihat cantik malam ini," ia ucap Halim dengan suara serak. Aida tak menjawab, hanya menggigit bibir untuk menahan tangis. Halim duduk di sebelahnya, lalu berkata, jangan takut. Aku mungkin tua, tapi aku tak akan menyakitimu." Aida merasa campur aduk. Ada ketakutan, rasa jijik, tapi juga sedikit iba. Ia tak bisa memungkiri bahwa Halim, meski usianya sudah lanjut, memiliki aura yang memancarkan kewibawaan. Namun, apakah ini cukup untuk membangun sebuah pernikahan? Cinta di balik jeratan. Hari-hari berlalu, dan Aida mulai mengenal sisi lain Halim. Di balik penampilannya yang keras, pria tua itu ternyata memiliki sisi lembut. Ia sering bercerita tentang masa mudanya, perjuangannya membangun bisnis ekspedisi dari nol, dan bagaimana ia kehilangan keluarganya dalam kecelakaan tragis. "Aku hanya ingin seseorang yang bisa menemaniku di sisa hidupku," kata Halim suatu malam. Aida mulai melihat Halim sebagai manusia, bukan hanya pria tua yang memaksanya menikah. Perasaan itu membuat hatinya mulai bergejolak. Apakah mungkin ia benar-benar jatuh cinta? Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ternyata, ada rahasia besar yang disembunyikan Halim. Sebuah rahasia yang bisa menghancurkan kehidupan Aida selamanya. Rahasia di balik cinta. Semakin hari, Aida merasa nyaman di sisi Halim. Meski awalnya menikah karena terpaksa, perhatian dan keramahan Halim lambat laun meluluhkan hatinya. Namun, ia tak bisa menghilangkan rasa penasaran. Ada sesuatu yang ganjil. Setiap malam, Halim sering menerima telepon misterius dan pergi ke ruang kerjanya hingga pagi. Suatu malam, rasa ingin tahu Aida tak tertahankan. Saat Halim tertidur di sofa ruang tengah, ia menyelinap masuk ke ruang kerja suaminya. Di dalam ruangan itu, ia menemukan dokumen-dokumen tua, foto keluarga, dan tumpukan surat yang terlihat berumur puluhan tahun. Namun, satu folder berlabel "di Proyek Phoenix" menarik perhatian Aida. Di dalam folder itu, ada dokumen yang menyebutkan tentang uji coba peremajaan genetik dan cloning manusia. Hati Aida berdebar kencang. Foto Halim muda di salah satu dokumen terlihat sangat mirip dengan Halim sekarang. Bahkan, tulisan tangan di beberapa catatan berbunyi, "Di waktu adalah musuh, dan ini jawabannya." Halim tiba-tiba muncul di belakangnya. "Apa yang kau lakukan di sini, Aida?" Suaranya berat, tetapi ada kesedihan di matanya. Aida terkejut, tetapi berusaha tegar. "Apa semua ini? Kau menyembunyikan sesuatu dariku?" Halim menghela napas panjang dan duduk di kursi dekat meja kerjanya. "Aku tidak ingin kau tahu. Tapi aku juga tidak ingin terus berbohong. Aku adalah hasil dari sebuah eksperimen." Aida melangkah mundur, bingung. "Eksperimen? Maksudmu apa?" "Tubuhku ini seharusnya sudah hancur dimakan usia. Aku berumur 100 tahun, Aida, tapi eksperimen ini membuatku bertahan lebih lama. Namun, waktu tetap mengejarku. Ada harga yang harus dibayar untuk hidup lebih lama dari takdirku. Cinta yang diuji waktu." Aida mencoba mencerna pengakuan Halim. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Namun, ada bagian dari dirinya yang iba pada Halim. Meski pria itu telah memperpanjang hidupnya secara tidak wajar, ia tetap seorang manusia yang merindukan kebahagiaan. "Mengapa kau memilih aku, Halim?" ditanya Aida suatu malam, ketika mereka duduk bersama di teras villa. Angin malam membawa aroma bunga melati, menciptakan suasana melankolis. "Aku melihat dirimu seperti aku melihat diriku puluhan tahun lalu. Kau kuat, tangguh, tapi kesepian. Aku ingin menyelamatkanmu, meskipun aku tahu aku tak layak untukmu," jawab Halim jujur. Air mata Aida menetes. Ia tak tahu bagaimana harus merespons. Ada sesuatu dalam cara Halim menatapnya yang membuat hatinya terasa hangat, meskipun masa depan mereka terasa begitu suram. Bahaya yang mengintai. Kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Orang-orang yang pernah bekerja dengan Halim dalam proyek Phoenix mulai muncul kembali, menuntut agar Halim menyerahkan formula eksperimen itu. Mereka menginginkan rahasia umur panjang Halim untuk diri mereka sendiri. Suatu malam, saat Aida sedang menyiapkan makan malam, seseorang menyusup ke villa. Seorang pria bertubuh kekar menangkap Aida dan menodongkan pisau ke lehernya. "Serahkan dokumen itu, atau istrimu mati," diancamnya kepada Halim. Halim, yang tak ingin kehilangan Aida, memutuskan menyerahkan dokumen itu. Tapi Aida, dengan keberanian yang tak terduga,
menggigit tangan pria itu dan berlari ke arah Halim. Dalam kekacauan itu, Halim mengunci ruang kerja mereka, menjauhkan Aida dari bahaya. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu," bisiknya sambil memeluk Aida erat. Di mata Halim, Aida adalah satu-satunya cahaya di tengah gelapnya hidupnya. Namun, ancaman itu tak berhenti di situ. Mereka tahu, selama Halim masih hidup, ia adalah kunci dari rahasia umur panjang. Pengorbanan terakhir. Aida mulai memahami bahwa cinta Halim padanya bukanlah sesuatu yang ringan. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk melindunginya, bahkan jika itu berarti menyerahkan dirinya kepada musuh-musuhnya. Suatu malam, Halim membuat keputusan besar. "Kita harus pergi dari sini," katanya. "Aku akan membawa kita ke tempat yang aman. Tapi jika sesuatu terjadi padaku, kau harus melanjutkan hidup, Aida." Aida menolak. "Aku tak akan meninggalkanmu, Halim. Kita sudah bersama sejauh ini." Mereka melarikan diri ke tempat tersembunyi, tetapi pengejaran itu terus berlanjut. Dalam konfrontasi terakhir, Halim memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Aida bisa selamat. Ia menyerahkan dirinya kepada para pengejarnya, dengan syarat Aida dibiarkan pergi. Cinta yang abadi. Aida selamat, tetapi kepergian Halim meninggalkan luka mendalam di hatinya. Ia kembali ke kehidupannya sebagai kurir, tetapi hidupnya tak lagi sama. Setiap kali ia mengendarai motor melewati villa tua di atas bukit, ia merasa Halim masih ada di sana, menunggunya. Beberapa bulan kemudian, Aida menerima sebuah surat yang ditulis oleh Halim sebelum ia pergi. Surat itu berisi kata-kata terakhir yang penuh cinta. Aida, cintaku padamu melampaui waktu. Jika aku dilahirkan kembali, aku ingin bertemu denganmu lagi, tapi kali ini bukan sebagai pria tua yang egois, melainkan sebagai seseorang yang bisa mendampingimu tanpa membawa luka. Surat itu membuat Aida menangis. Ia tahu, cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang merelakan. Pergulatan jiwa. Malam itu, angin dingin berhembus pelan, membawa aroma lembut tanah basah. Aida duduk termenung di tepi jendela kamarnya. Suara jangkrik dari luar bercampur dengan dentingan jam dinding yang tak pernah berhenti. Di tangannya, ia memegang secangkir teh yang sudah dingin. Tapi pikirannya melayang, bukan pada teh itu, melainkan pada pria tua yang kini menjadi suaminya. Halim, meskipun sosoknya keras dan penuh rahasia, telah membuka sisi lain dari hidupnya yang tak pernah Aida bayangkan. Namun, perasaan campur aduk terus menghantui Aida. Apakah ini cinta? Ataukah hanya rasa iba? Mengapa hatinya terasa hangat setiap kali Halim tersenyum lembut kepadanya, tapi di saat yang sama ia merasa terperangkap? Aida membanting punggungnya ke dinding, air mata menetes tanpa ia sadari. "Kenapa kau seperti ini, Aida? Bukankah ini keputusanmu?" gumamnya pada diri sendiri. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan Halim yang tak kunjung pergi dari pikirannya. Namun, setiap kali ia mencoba menolak, ada kenangan kecil yang kembali mengganggunya. Seperti pagi itu, saat Halim membawakan bunga mawar merah yang ia tanam sendiri di taman villa. "Aku tahu kau suka bunga," katanya dengan suara serak namun penuh kehangatan. Kenangan itu membuat Aida tersenyum kecil, meskipun air matanya masih mengalir. "Kau membuat semuanya lebih sulit, Halim," gumamnya pelan. Di sisi lain villa, Halim duduk sendirian di ruang kerjanya. Tangannya gemetar memegang pena, mencoba menulis sesuatu di atas kertas. Namun, pikirannya penuh dengan rasa bersalah. Ia tahu Aida sedang berjuang melawan perasaannya sendiri, sama seperti dirinya. "Apakah aku egois?" dipikir Halim dalam hati. Ia menatap cermin di dinding, melihat wajahnya yang tua dan penuh keriput. "Aku pria tua yang mencintai wanita muda. Apakah aku berhak untuk berharap dia mencintaiku kembali?" Halim memejamkan mata, menarik napas panjang. Di masa mudanya, ia selalu berpikir bahwa uang dan kekuasaan adalah segalanya. Namun, saat usianya mulai senja, ia menyadari ada hal yang jauh lebih berarti: cinta, kehangatan, dan kehadiran seseorang yang benar-benar peduli. "Aida," bisiknya lirih. "Jika saja aku punya waktu lebih banyak, aku ingin menunjukkan padamu bahwa aku bisa menjadi pria yang layak untukmu." Namun, Halim tahu, waktu tak pernah berpihak kepadanya. Tubuhnya yang tua semakin melemah, meskipun teknologi eksperimen Phoenix memperlambat kerusakan itu. Setiap malam, ia merasakan sakit yang tak tertahankan di dadanya, seakan jantungnya memohon untuk berhenti. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur villa, Halim tak sengaja mendengar isak tangis dari kamar Aida.
Dengan langkah pelan, ia mengetuk pintu. "Aida, kau tidak apa-apa?" Tak ada jawaban. Tapi suara tangis itu tak berhenti. Halim membuka pintu perlahan, dan ia menemukan Aida duduk di lantai, memeluk lututnya, wajahnya basah oleh air mata. "Kenapa kau menangis, Aida?" tanya Halim, duduk di sampingnya. Aida tak menjawab, hanya menggelengkan kepala. Tapi kemudian ia mendongak, menatap mata Halim dengan pandangan yang penuh luka. "Kenapa harus aku? Kenapa kau memilih aku untuk menanggung semua ini?" Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Halim merasakan hatinya hancur. Ia ingin memeluk Aida, tetapi takut membuatnya semakin tersiksa. "Aku memilihmu, karena kau adalah satu-satunya yang bisa membuatku merasa hidup lagi," jawab Halim dengan suara gemetar. "Ini bukan soal aku, Halim. Ini tentang kita. Aku ingin mencintaimu, tapi aku tidak tahu apakah aku mampu." Aida menangis semakin keras, membuat Halim tak bisa lagi menahan diri. Ia menarik Aida ke dalam pelukannya, membiarkan gadis itu menangis di dadanya. "Kau tidak harus memaksakan apapun, Aida," bisik Halim. "Aku tahu aku adalah beban bagimu. Tapi kau adalah anugerah terbesar yang pernah aku miliki. Aku tidak butuh kau mencintaiku sekarang. Cukup kau ada di sisiku, itu sudah lebih dari cukup." Aida terdiam dalam pelukan Halim. Tubuh pria tua itu terasa rapuh, tetapi pelukannya memberikan rasa aman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya bergejolak, antara rasa benci pada keadaan dan rasa kagum pada pria yang rela mengorbankan segalanya untuknya. "Mengapa kau begitu baik padaku?" bisik Aida di sela tangisnya. "Karena aku tahu, aku tidak punya banyak waktu lagi." Kata-kata itu membuat Aida terdiam. Ada kesedihan mendalam dalam suara Halim yang membuat hatinya terasa tercabik-cabik. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa di balik tubuh tua Halim, ada jiwa yang kesepian, yang hanya menginginkan cinta sebelum semuanya berakhir. Menemukan arti cinta. Malam itu, Aida memutuskan untuk berhenti melawan perasaannya. Ia tak tahu apakah perasaannya adalah cinta sejati atau sekadar rasa iba. Tapi satu hal yang ia tahu, Halim telah memberikan segalanya untuknya. "Aku akan belajar mencintaimu, Halim," kata Aida pelan. "Karena kau telah mengajarkanku bahwa cinta bukan tentang sempurna, tapi tentang menerima." Halim tersenyum kecil, meskipun air matanya mulai mengalir. "Kau adalah keajaiban dalam hidupku, Aida. Terima kasih telah mau mencoba." Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Aida memeluk Halim tanpa ragu. Di tengah hujan deras di luar sana, dua jiwa yang terluka menemukan pelipur lara dalam satu sama lain. Namun, takdir masih menyimpan ujian terakhir untuk cinta mereka. Waktu terus berjalan, dan mereka harus berjuang melawan sesuatu yang lebih kuat dari perasaan mereka sendiri. Cinta yang melampaui waktu. Waktu berlalu dengan cepat, seperti pasir yang mengalir tanpa henti di jam pasir. Bulan-bulan yang mereka habiskan bersama terasa seperti mimpi indah yang akan segera berakhir. Kesehatan Halim semakin menurun. Tubuhnya yang dulu gagah meski renta kini semakin lemah. Tapi cintanya pada Aida tetap sama, kuat, hangat, dan tulus. Suatu pagi, Aida terbangun dan mendapati Halim duduk di teras, memandangi matahari terbit. Tubuhnya berselimut selendang tebal, dan cangkir kopi di tangannya sudah mendingin. Wajahnya yang tua tampak tenang, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang membuat Aida khawatir. "Kau tidak tidur semalam?" tanya Aida, mendekatinya. Halim menoleh, tersenyum tipis. "Aku ingin melihat matahari terbit bersamamu. Mungkin ini yang terakhir." Aida menggeleng, air mata menggenang di pelupuk matanya. "Jangan bicara seperti itu, Halim. Kita masih punya waktu, bukan?" Halim menggenggam tangan Aida dengan lembut. "Waktu itu anugerah sekaligus kutukan, Aida. Aku telah mencuri waktu yang bukan milikku, dan sekarang, waktuku benar-benar habis." Aida terisak. "Aku tidak peduli berapa lama yang kita punya. Aku hanya ingin kau di sini, bersamaku." Halim menatapnya dengan penuh cinta. "Aku selalu bersamamu, bahkan ketika aku tak lagi ada di dunia ini. Hatiku ada di dalam dirimu." Hari itu, Halim meminta Aida menghabiskan waktu bersamanya di taman villa. Mereka berjalan perlahan, tangan mereka saling menggenggam erat. Halim bercerita tentang masa mudanya,
tentang impian-impian yang tak pernah sempat ia wujudkan, dan tentang rasa terima kasihnya karena Aida telah menjadi cahaya di sisa hidupnya. Saat matahari mulai terbenam, Halim berhenti dan memandang langit yang berwarna jingga. "Aida," katanya pelan. "Jika aku bisa meminta satu hal lagi dalam hidupku, aku ingin kau bahagia. Aku ingin kau menemukan cinta yang tidak membebaninya seperti aku membebanimu." Aida menggeleng, memeluk Halim erat. "Kau bukan beban, Halim. Kau adalah cinta pertama dan terakhirku." Halim tersenyum lemah. "Dan kau adalah hidupku." Malam itu, Aida terbangun karena perasaan aneh. Ia mendapati Halim terbaring di tempat tidur, napasnya begitu pelan hingga hampir tak terdengar. Ia menggenggam tangan Halim erat, air mata mulai mengalir tanpa henti. "Halim, tolong jangan pergi. Aku mohon." Halim membuka matanya perlahan, senyuman kecil menghiasi bibirnya. "Aida, terima kasih telah mencintaiku. Kau membuat hidupku lebih berarti." Aida menangis, menempelkan keningnya di tangan Halim. "Aku tidak siap kehilanganmu. Kumohon, bertahanlah." Tapi Halim tahu, waktunya telah tiba. Dengan napas terakhirnya, ia berbisik pelan, "Aku akan selalu mencintaimu, Aida. Sampai kapanpun." Dan saat itu, Halim pergi dengan senyuman di wajahnya. Warisan cinta. Beberapa bulan setelah kepergian Halim, Aida merasa hampa. Tapi ia tahu, hidupnya harus terus berjalan. Ia mewujudkan salah satu impian Halim, mendirikan sebuah yayasan untuk membantu para kurir yang hidup dalam kesulitan seperti dirinya dulu. Yayasan itu diberi nama Halim SHP. Setiap pagi, Aida berdiri di depan jendela, memandangi matahari terbit, seperti yang biasa mereka lakukan bersama. Ia memegang sebuah buku harian kecil yang ditinggalkan Halim untuknya. Di halaman terakhir, tertulis, "Aida, aku mungkin telah tiada, tapi cintaku untukmu abadi. Jangan menangis untukku terlalu lama, karena aku ingin melihat senyummu, dimanapun aku berada. Kau adalah bagian terbaik dalam hidupku, dan aku akan selalu ada di dalam hatimu." Aida tersenyum, meski air mata menetes di pipinya. Ia tahu, cinta Halim akan selalu hidup di dalam dirinya. Dan di setiap matahari terbit, ia merasa Halim masih ada di sisinya, mengingatkan bahwa cinta sejati melampaui waktu, usia, dan bahkan kematian. "Aku mencintaimu, Halim," bisiknya pelan. Simak kisah selanjutnya ya.